Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Disa fokus dengan pekerjaannya, walaupun sebenarnya setiap perkataan dari tantenya masih memenuhi isi kepalanya. Membuatnya berkali-kali melakukan double checking untuk setiap pekerjaan yang diselesaikannya. Ia harus berkali-kali membaca angka-angka yang tertera di lembaran kertas ataupun yang ada di monitor komputernya, memastikan jika dirinya tidak salah membaca dan bisa berakibat fatal pada perusahaan. Itu hanya memberikan peluang untuk orang-orang yang ingin menjatuhkannya. Kepalanya sedikit pusing. Ia sudah meminta Gaya untuk membuatkannya teh sekaligus membawakannya makan siang. Sepertinya asam lambungnya naik lagi. Disa juga merasa mual hari ini. Ia tidak mengatakan apapun saat di rumah, tidak mau Arfa melarangnya bekerja. Tidak bekerja hanya akan membuatnya gila dan terpenjara dengan kata-kata tantenya yang tidak bisa ia enyahkan dari kepalanya. Nih ada titipan makan siang dari suamimu. Gaya masuk ke dalam ruangan. Membawa tas bekal yang tampak terisi penuh. Perempuan itu dengan semangat mengeluarkan setiap isinya di atas meja kerja Disa. Disa hanya memperhatikan setiap kotak yang dikeluarkan oleh Gaya. Ada 2 macam kotak, yang satu berisi nasi juga di dalamnya ternyata ada satu kotak lagi berbentuk bundar yang berisi sayur sop. Kotak kedua berisi buah. Ada potongan melon dan semangka. Ada juga 1 gelas susu. Ponselnya berdenting, menandakan ada pesan masuk. Ternyata dari suaminya. Aku menyuruh Biliah untuk membuatkanmu sayur sop. Sudah sampaikan. Makan yang banyak. Tadi sebelum berangkat, kamu masih terlihat pucat. Kedua sudut bibirnya tertarik membaca pesan singkat yang dikirimkan oleh Arfa. Sepertinya tadi pagi ia tidak cukup berhasil meyakinkan Arfa jika dirinya sehat sepenuhnya melalui aktivitas panas mereka. Arfa benar, dirinya memang tidak dalam kondisi yang prima hari ini. Harusnya tuh ya, istri yang ngirimin bekal buat suaminya. Ini malah kebalik, Gaya memberikan komentar, perempuan itu ikut mencomot ayam goreng yang ada di kotak makan Disa. Beruntung sekali atasannya itu tidak memarahi sikapnya yang terbilang kurang ajar itu. Inilah nilai tambah jika bekerja dengan sahabat sendiri. Kayaknya suamimu itu udah jatuh hati deh sama kamu, Dis. Aku yakin dia udah move on dari mantan pacarnya. Bagaimana Disa melupakan soal fakta jika Arfa memiliki seorang mantan kekasih, bahkan mantannya itu bekerja di gedung yang sama dengannya. Hubungannya dengan Arfa yang menghangat membuatnya lupa jika mereka berdua tidak terikat pada suatu perasaan yang dinamakan cinta. Sebuah perasaan yang seharusnya ada dalam kehidupan pernikahan. Pernyataan Gaya membuatnya bertanya-tanya, bagaimana hati Arfa sekarang? Laki-laki itu menawarkan untuk menjalani komitmen yang sesungguhnya dengan dirinya, lalu bagaimana dengan isi hati pria itu? Apakah benar yang Gaya katakan? Jika nama Binar sudah memudar di hati lelaki itu. Laki-laki itu memang bersikap baik padanya. Selayaknya seorang suami kepada istrinya. Namun semudah itukah Arfa melupakan Binar? Hatinya terasa mengganjal hanya karena memikirkan jika Arfa masih menyimpan Binar dalam hati pria itu. Pria yang setiap malam mendekapnya. Pria yang selalu memberikannya kecupan manis setelah mereka bercinta. Disa menggeleng-gelengkan wajahnya. Untuk saat ini bukan waktu yang tepat untuk memikirkan hal itu. Hubungannya dengan Arfa, cukup jalani saja apa yang ada di depan. Tidak perlu menengok lagi apa yang ada di belakang. Maminya dulu juga begitu kan waktu menikah dengan papinya. Papinya juga pria yang bisa memegang komitmen untuk tidak berhubungan lagi dengan sang mantan selama menjalani pernikahan dengan maminya. Walau pada ujungnya, papinya itu dijebak dan terpaksa harus kembali menoleh ke perempuan yang pernah menjadi kekasihnya. Ada hal lain yang menjadi prioritas pikiran Disa kali ini.
Menyambungkan titik-titik yang diberikan oleh tantenya. Ia sudah mengecek Dirafam, perusahaan keluarga Diratama yang sekarang berada di bawah Asara Group. Perusahaan itu dipimpin oleh seorang ahli. Bukan salah satu dari anggota keluarga dan papinya lah yang mengatur hal itu. Esok harinya, Disa mendapat kabar jika kondisi neneknya sudah membaik dan sudah dipindahkan ke ruang perawatan. Jadi sepulang bekerja, ia melajukan mobilnya menuju rumah sakit untuk menjenguk neneknya itu dan jika beruntung, ia akan bertemu dengan Tante Lita dan mencoba menggali lagi maksud dari perkataan wanita itu. Neneknya berada di ruang Naratama. Ia yang berpesan pada Listia agar neneknya ditempatkan di ruangan itu. Tidak perlu memikirkan soal biaya, neneknya itu terdaftar di asuransi milik Asara. Jikapun membutuhkan biaya tambahan, Disa yang akan mengurusnya. Saat masuk, neneknya itu sedang disuapi oleh Tante Lita. Perempuan itu memberikan senyum lebar menyambut kedatangan cucunya. Sementara Tante Lita hanya memandangnya datar. Ia akan mencoba bertanya kepada perempuan itu nanti. Yang pasti tidak di hadapan neneknya. Ia tidak mau neneknya yang sudah mulai jadi banyak pikiran lagi. Nenek sudah baikan. Sudah. Apalagi dijenguk sama kamu, nenek rasanya semakin berenergi. Tangan Disa meraih tangan keriput neneknya, menggenggamnya dan mengusap-usapnya. Ia menampilkan senyum terbaiknya yang bisa diberikannya. Nenek harus banyak istirahat dan segera sembuh. Kamu datang sendiri, tidak bersama suamimu. Suamiku lagi kerja, Nek. Kemarin waktu nenek masih di ICU, aku kesini sama Arfa. Suamimu memperlakukanmu dengan baik kan? Terdapat nada kekhawatiran yang terselip di suara neneknya. Disa paham jika neneknya itu mencemaskan kondisi rumah tangganya karena dirinya dan Arfa yang menikah bukan karena keinginan masing-masing. Melainkan karena sebuah perjodohan yang diawali dengan landasan bisnis. Neneknya itu pasti ingin memastikan jika Disa baik-baik saja dengan pernikahannya. Baik, Arfa memperlakukan Disa dengan sangat baik. Memang kenyataannya begitu kan? Arfa memerankan peran suami dengan sangat baik. Entah bagaimana isi hati pria itu, tapi sejauh ini Disa tidak pernah mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari pria itu. Bahkan Gaya mengatakan jika Arfa itu meratukan Disa menganggap itu berlebihan. Mereka berbincang-bincang sampai akhirnya neneknya mulai mengantuk karena efek obat. Disa menunggui neneknya yang perlahan tertidur. Telinga Disa bisa mendengar samar-samar napas neneknya yang terasa berat karena penyakit paru-parunya. Disa bangkit dari kursinya dan menarik selimut untuk menutupi tubuh neneknya sebatas leher perempuan tua itu. Memastikan cairan infus masih banyak. Setelah itu Disa duduk di sofa yang ada di ruangan. Tidak lama tantenya kembali ke dalam ruangan setelah sebelumnya berpamitan untuk membeli camilan di kafeteria. Tante. Disa melirik neneknya yang sudah benar-benar tertidur. Matanya kemudian beralih pada tantenya yang sekarang sudah duduk bersilang kaki di sebelahnya. Aku ingin tahu apa maksud dari perkataan tante kemarin. Aku sama sekali tidak paham dengan kata-kata tante. Tolong buat aku mengerti agar aku tahu kenapa tante sebegininya sama aku. Ia perlu tahu, kenapa tantenya yang dulu menyayanginya menjadi antipati kepadanya. Disa sadari, memang setelah maminya meninggal, ia sudah jarang bertemu dengan tantenya itu karena memang papinya yang sudah jarang berhubungan dengan keluarga Diratama. Ia harus menemukan alasan yang sebenarnya mengapa tantenya itu terlihat begitu membencinya selain alasan dirinya menerima keberadaan Kamala sebagai Nyonya Prababaswara yang baru. Nenekmu selalu mengatakan jika kamu sebaiknya tidak tahu. Tapi menurut tante, kamu seharusnya tahu. Suara Tante Lita lugas. Matanya menatap lurus pada ranjang rumah sakit neneknya. Disa menunggu kelanjutan dari perkataan perempuan itu. Ia berharap kali ini tidak ada yang ditutupi lagi. Jika hari ini ia tidak mendapat jawaban juga, ia akan langsung bertanya pada papinya. Walaupun kemungkinannya kecil untuk mendapat jawaban dari papinya itu. Dirafam.
Kamu pasti tahu kan perusahaan itu milik keluarga kita. Iya dan perusahaan itu sekarang berada di bawah Asara Group. Apa yang kamu ketahui terkait itu? Disa menautkan kedua alisnya. Bukankah sudah jelas yang diketahui? Yang selama ini juga diketahui banyak orang bahwa Asara mengakuisisi Dirafarm karena kakeknya yang menyerahkan perusahaan itu. Kakek kan yang memang menyerahkan perusahaan itu ke Asara karena tante maupun mami tidak bisa melanjutkan kepemimpinan kakek. Sebuah senyum simpul menghiasi bibir Malita Diratama. Wanita itu memiringkan wajahnya agar bisa menatap keponakan satu-satunya. Matanya berubah sendu saat netranya menelusuri garis wajah Disa. Keponakannya itu sangat mirip dengan adiknya. Sayang sekali adiknya itu memiliki kehidupan tragis. Andai waktu itu Lita tahu jika menyerahkan adiknya ke keluarga Baswara hanya berujung pada banyak kehilangan, Lita akan sekuat tenaga mencegah pernikahan itu terjadi. Sayangnya, Lita hanya bisa meratapi segalanya. Hanya bisa menangisi kepergian adiknya dan juga ayahnya yang secara tidak langsung disebabkan oleh Baswara. Bagaimana jika kenyataannya tidak seperti itu? Alis Disa semakin menukik tajam. Jika tidak begitu, lalu yang benar seperti apa? Selama ini ia tahunya kakeknya lah yang memang bersedia menyerahkan perusahaannya kepada Asara. Ia juga menelusuri media yang pernah memberitakannya. Di berita-berita yang ada di koran juga mengatakan demikian. Lalu apa yang Disa lewatkan? Apa yang disembunyikan oleh orang-orang? Disa berjalan gontai memasuki rumahnya. Dadanya masih bergemuruh hebat. Tidak hanya itu, perutnya juga ikut bergejolak mual. Disa bersyukur ia bisa mengemudikan mobilnya dengan selamat sampai di rumah. Setiap perkataan dari tantenya terus membayangi isi kepalanya. Ia ingat betul setiap informasi yang disampaikan oleh Tante Lita yang akhirnya membuatnya paham mengapa perempuan itu sangat membenci Disa yang memiliki darah Baswara mengalir di nadinya. Disa tidak tahu kapan Arfa sudah berdiri di hadapannya dengan raut wajah khawatir. Laki-laki itu jelas khawatir melihat kondisi istrinya yang terlihat kacau. Beberapa jam lalu, Disa menelpon dan mengatakan jika perempuan itu akan pulang terlambat karena ingin menjenguk neneknya yang sudah dipindahkan ke ruang perawatan. Awalnya Arfa menawarkan untuk menemani, namun ditolak oleh perempuan itu. Nenekmu baik-baik saja. Ya, jawab Disa singkat. Ada yang tidak beres. Sesuatu pasti telah terjadi. Istrinya adalah orang yang pandai dalam mengatur ekspresi. Disa bisa menyembunyikan emosi sebenarnya yang dirasakannya saat berhadapan dengan seseorang. Arfa sendiri masih sering tidak bisa memahami perempuan itu. Dan sekarang Disa memperlihatkan dengan jelas raut muram di wajahnya. Jelas sekali ada yang salah. Perempuan itu mengabaikan Arfa yang menyuruhnya untuk tidak melupakan makan malam di saat kaki Disa terus melangkah dengan gontai ke arah kamar. Sampai di pertengahan jalan, langkahnya berhasil dihentikan oleh Arfa. Pria itu meraih bahu Disa dan memegang kedua sisinya. Membuat wajah kuyu Disa terangkat ke arahnya. Semakin membuat Arfa khawatir. Kemarin wanita itu terlihat tidak sehat dan sekarang Disa menampilkan gurat muram yang tergambar jelas mau sebaik apapun perempuan itu mencoba menutupinya. Ada apa? Aku mau mandi. Tangan Disa mengurai kedua tangan Arfa di bahunya dan melanjutkan kembali langkahnya yang sempat tertunda. Meninggalkan Arfa yang berdiri tidak mengerti dengan kondisi istrinya itu. Disa berhasil mencapai kamar dan masuk ke dalam kamar mandi. Tanpa melepas bajunya, perempuan itu masuk ke dalam bilik shower kemudian menyalakan pancuran air. Tubuhnya merosot dan pandangan matanya kosong ke depan. Kembali dibayang-bayangi oleh kata-kata yang disampaikan oleh Tante Lita. Setelah pernikahan orang tuamu, memang Asara membantu ayah untuk memperbaiki kondisi Dirafarm. Asara memberikan suntikan dana sehingga kita bisa kembali menjalankan produksi. Karena perusahaan sudah membaik, ayah melakukan banyak cara untuk menjaganya tetap stabil, namun ia tersandung kasus suap.
Ia dilaporkan menyuap lembaga pengawasan obat dan makanan untuk meloloskan perizinan suatu produk. Ayah juga tidak tahu bagaimana hal itu bisa terjadi. Sepertinya salah satu karyawannya yang melakukannya. Asara memanfaatkan itu. Prama Baswara tahu jika Dirafam adalah bisnis yang sangat potensial di kemudian hari. Akan ada banyak orang yang membutuhkan perawatan kecantikan dan kosmetik. Prama Baswara bersedia membantu ayah tapi dengan syarat, ayah mau menyerahkan perusahaan kepadanya. Saat itu kondisi perusahaan menjadi jauh lebih buruk daripada masalah sebelumnya. Banyak investor yang menarik dana mereka dari perusahaan dan tidak percaya lagi untuk berinvestasi. Tidak ada yang bersedia membantu ayah. Dirafam benar-benar butuh dana untuk tetap melanjutkan produksi. Apalagi ada banyak karyawan yang menggantungkan hidupnya di sana. Daripada melihat perusahaan yang dirintisnya itu hancur begitu saja, akhirnya ayah menyerahkan perusahaan dengan berat hati. Ia tidak punya pilihan. Hanya Asara yang bersedia mengatasi masalah itu. Setelah diakuisisi, ayah sudah tidak punya kendali lagi pada perusahaannya. Setiap keputusan ada intervensi dari Asara dan ayah pun akhirnya digeser dari posisinya. Jadi yang kamu dengar soal ayahku menyerahkan perusahaan kepada Asara karena anak-anaknya tidak ada yang kompeten untuk mengurusnya itu salah besar. Prama Baswara menekan ayah untuk menyerahkan perusahaannya. Disa tercengang di tempatnya. Ia tidak menyangka jika Prama Baswara kakeknya dari pihak ayah bisa selicik itu. Bukankah mereka sudah menjadi keluarga besar saat itu? Ternyata mau bagaimanapun, kekejaman dunia bisnis itu nyata. Disa mendengar sendiri bagaimana kakeknya menghancurkan kakeknya yang lain. Benar-benar gila. Mamimu merasa sangat bersalah, tapi dia tidak bisa melakukan apapun. Papimu juga diam saja meskipun tahu jika mertuanya sedang dihadapkan oleh pilihan pelik dari ayahnya sendiri. Terdengar nada sinis dari bibir Lita saat menyebut Praba. Laki-laki diam saja tidak melakukan apapun untuk ayah mertuanya. Padahal adiknya sudah meminta bantuan kepada pria itu. Tapi tidak digubris sama sekali, hanya untuk membujuk ayahnya sendiri saja tidak mau. Darah memang lebih kental daripada air. Tidak lama muncul masalah papimu yang menghamili perempuan lain, lalu mamimu yang kecelakaan dan meninggal. Itu jelas menjadi pukulan telak untuk ayahku. Ayah merasa sangat bersalah sudah menyerahkan putri bungsunya kepada keluarga yang merebut bisnisnya. Ayah menyesal sudah menikahkan putrinya dengan putra dari keluarga Baswara. Mereka menjanjikan untuk membantu perusahaannya, namun pada akhirnya justru merebutnya. Dan laki-laki yang dipercaya bisa menjadi suami baik untuk putrinya, justru berkhianat dan menghamili perempuan lain. Kondisi kesehatan ayah yang memang memburuk setelah Asara berhasil mengambil alih Dirafam, semakin buruk setelah meninggalnya mamimu. Pada akhirnya kondisi jantungnya sudah tidak tertolong lagi. Ada sebuah bulir yang menetes dari pelupuk mata tantenya yang cepat-cepat dihapus oleh perempuan itu, sayangnya Disa sudah melihatnya. Perempuan itu terlihat diliputi oleh kesedihan. Berbeda sekali dengan tantenya yang biasanya bersikap sinis kepadanya. Tante tidak pernah benar-benar berniat untuk membencimu. Hanya saja saat melihatmu, Tante seolah diingatkan kembali nasib menyedihkan adikku dan ayahku yang terpuruk karena ulah Baswara. Benar karena Disa adalah bagian dari Baswara. Disa menyandang nama belakang keluarga itu. Darahnya berdesir hebat saat melihat tatapan mata tantenya melembut kepadanya. Disa sudah lupa kapan ia mendapatkan tatapan lembut dan hangat itu dari kakak maminya. Tatapan hangat itu adalah tatapan yang dulu ia dapatkan dari Tante Lita saat maminya belum meninggal. Saat Disa masih rutin mengunjungi rumah tantenya bersama sang mami. Di bawah guyuran air, tanpa disadari, air matanya meleleh begitu saja. Bergabung dengan tetes-tetes air yang membasahi tubuhnya yang masih memakai pakaian lengkap. Di kesendiriannya ini, di balik bilik shower ini Disa bisa meluapkan sebuah kesedihan yang menghantamnya sore ini.
Hanya saat dirinya sendirian seperti ini, Disa bisa menunjukkan sisi dirinya yang rapuh, sisi seorang Paradisa yang juga bisa kecewa dan menangis. Ia menangis merindukan maminya pun juga selalu Disa pastikan dirinya sedang sendiri. Ia tidak mau ada orang lain yang melihatnya terpuruk. Termasuk Arfa yang saat ini sudah menjadi suaminya. Ia tidak mau menunjukkan sisi lemahnya pada pria itu. Tangisannya teredam oleh suara guyuran air. Ia bersyukur bisa menghindari Arfa. Setidaknya selama 1 jam ke depan ia membutuhkan waktu sendiri dan di dalam kamar mandi inilah tempat terbaik menurutnya untuk meluapkan segala emosi yang sedang tertumpuk di hatinya. Pada akhirnya ia paham mengapa tantenya dari pihak ibu itu terlihat enggan untuk menatapnya. Ternyata memang ada sebuah kenyataan yang luput dari pengetahuan Disa atau lebih tepatnya selama ini dirinya tidak dibiarkan untuk tahu. Keluarga maminya banyak menderita karena keluarga papinya. Disa membuang tawa nanar mengingat kata-kata Tante Praya yang selalu menyudutkan maminya di setiap ada kesempatan. Menyebut maminya hanya menumpang nama di keluarga Baswara. Bisa-bisanya Tante Praya mengatakan jika maminya memanfaatkan Asara untuk menyelamatkan bisnis keluarga, padahal ayah wanita itulah merebut bisnis keluarga di Ratama. Tantenya itu juga menikmati hasil keuntungan dari perusahaan yang seharusnya milik di Ratama. Perempuan itu selalu mengatakan jika maminya lah yang berusaha memanfaatkan Asara melalui pernikahannya. Bisa-bisanya tantenya itu bersikap seolah-olah maminya lah yang berniat membawa lari harta Baswara. Padahal justru Prama Baswara yang mengambil apa yang bukan miliknya. Memang benar pernikahan antara mami dan papinya itu berhasil membawa keuntungan di awal bagi Dirafam. Asara memberikan suntikan dana. Tapi kemudian, saat Dirafam membutuhkan bantuan lain, mereka justru merebut perusahaan itu. Pernikahan yang seharusnya menjadi jaminan bahwa mereka akan selalu membantu satu sama lain, ternyata hanya sekedar sebuah ucapan tanpa ada tindakan nyata. Disa semakin membenci Tante Praya. Wanita ular itu. Sudah hampir 1 jam lebih Disa menghabiskan waktunya di dalam kamar mandi. Jarinya sudah keriput karena terlalu lama terkena air. Area matanya membengkak, walaupun tidak terlalu kentara. Perempuan itu menghela napas melihat pantulan wajahnya di cermin. Saat keluar, ada Arfa yang ternyata menunggunya. "Kamu sudah makan malam?" Tidak ada jawaban dari istrinya itu. Arfa tahu jawabannya pasti perempuan itu belum mengisi perutnya. Tanpa menunggu persetujuan sang perempuan, Arfa menarik tangan Disa untuk mengikutinya keluar dari kamar dan menuruni anak tangga. Sebelumnya, Arfa sudah sempat menghangatkan semur daging buatan Biliah saat Disa menghabiskan waktunya di kamar mandi. Seburuk apapun suasana hati Disa, perempuan itu tetap harus mengisi perutnya. Arfa tidak akan membiarkan istrinya tidur dengan perut kosong. "Makanlah. Aku akan menemanimu di sini." Disa tidak membantah. Perempuan itu duduk di kursi yang sudah ditarik oleh Arfa. Setelah melewati hari yang panjang ini, perutnya meronta untuk diisi. Disa makan dalam diam. Sementara Arfa di sebelahnya terus memperhatikan sang istri yang menyantap makanannya. Arfa tidak tahu apa yang sudah menimpa perempuannya ini. Ia ingin tahu apa yang sedang dirasakan oleh istrinya, apa yang membuat istrinya berwajah muram seperti itu. Hanya saja Arfa tidak bisa memaksa jika Disa memang tidak atau belum mau berbagi dengan Arfa. "Besok kamu mau membesuk nenekmu lagi?" Sebuah anggukan Arfa peroleh dari Disa. Arfa tersenyum puas saat melihat mangkuk Disa sudah kosong. Setidaknya perempuan itu tidak kehilangan nafsu makannya. Akhir-akhir ini Arfa perhatikan memang Disa mengalami lonjakan nafsu makan. "Aku temani ya." "Boleh," jawab Disa singkat setelah meminum air putih untuk melegakan kerongkongannya. Tidak ada salahnya mengajak Arfa. Neneknya tadi juga menanyakan suaminya itu. Barangkali membawa Arfa bisa membuat kondisi neneknya membaik untuk membuat neneknya itu percaya jika pernikahannya berjalan dengan baik. Saat tangannya bergerak untuk membereskan piring kotornya, pergerakannya dihentikan oleh Arfa.
Laki-laki itu mengambil alih mangkuknya dan membawanya ke sink. Naiklah ke atas dulu. Tunggu aku di kamar. Kamu pasti lelah. Disa memandang diam punggu Arfa yang saat ini tengah sibuk mencuci mangkuk dan gelasnya. Perhatian kecil yang entah mengapa membuat jantung Disa berdebar. Perempuan itu tidak menuruti perintah Arfa untuk naik ke kamar terlebih dulu. Disa justru menunggu Arfa sembari memperhatikan punggung tegap laki-laki itu yang seolah menghipnotisnya. Punggung itu masih terlihat sama. Ingatan masa lalu itu kembali berkelebat. Meskipun sudah bertahun-tahun, Disa masih bisa mengingatnya. Bukankah aku menyuruhmu untuk menunggu di kamar? Lamunan Disa terpecah oleh suara Arfa yang sudah berdiri di hadapannya. Ayo ke kamar. Tubuhnya diputar dan ia merasakan bahunya dirangkul oleh lengan Arfa. Keduanya melangkah menaiki tangga menuju kamar mereka. Disa diam oleh setiap perlakuan Arfa, tidak menolak dan hanya mengikuti. Mereka kembali terlelap dengan lengan saling memeluk. Rasa-rasanya jika tidak saling memeluk, mereka akan menderita insomnia atau mengalami mimpi buruk. Kita berangkat bersama. Itu bukan pertanyaan melainkan pernyataan. Selepas sarapan, Arfa langsung mengatakan hal itu pada Disa yang masih belum menghabiskan roti lapisnya. Nanti pulang kerja aku jemput terus ke rumah sakit. Tidak ada gunanya menolak. Hari ini berangkat bersama Arfa memang akan lebih efisien karena ia sudah berjanji akan mengajak lelaki itu untuk menjenguk neneknya. Jadi setelah menandaskan rotinya, Disa mengikuti langkah Arfa menuju mobilnya. Disa diturunkan di dengan lobi. Ada petugas keamanan kantor yang siaga membukakan pintu untuk perempuan itu. Hati-hati, kata Disa pada Arfa yang memberikan senyum kepadanya. Disa melambaikan tangan kepada Arfa sebelum pria itu menaikkan kaca mobil dan membawa kereta bersihnya berlalu dari wilayah perkantoran Asara. Suasana hatinya masih terasa muram. Namun sudah jauh lebih baik setelah meluapkannya melalui tangisannya semalam. Itu sudah cukup bagi Disa. Sedihnya sudah tersampaikan. Ia bisa kembali menata suasana hatinya untuk tidak larut dalam kesedihan. Dalam hati ia bersyukur, Arfa tidak bertanya apapun. Ia lega laki-laki itu tidak banyak bertanya tentang kondisinya kemarin karena Disa memang tidak berniat untuk menceritakan apapun untuk saat ini. Laki-laki itu jelas bisa melihat penampilan Disa yang tidak baik-baik saja. Disa berlega hati karena Arfa tidak memaksanya untuk bercerita dan menghargai hal-hal yang ingin ia jadikan privasi. Sorenya, suaminya itu menjemput tepat pada 4. Disa memandangi Arfa yang sedang mengemudi di sebelahnya. Ini adalah kesekian kalinya Arfa akan menemui keluarganya yang lain. Terakhir kali Arfa bertemu dengan Tante Lita, laki-laki itu mendengar perseteruannya dengan sang tante. Laki-laki itu sudah berkali-kali bertemu dengan anggota keluarganya, tapi Disa bahkan belum pernah menginap di rumah mertuanya. Perempuan itu meringis menyadari fakta itu. Menantu macam apa dia ini? Ia tidak pernah bertemu dengan sanak saudara Arfa lainnya. Saat tiba di ruang perawatan neneknya, pasangan itu disambut antusias oleh nenek Disa. Wanita tua itu tersenyum sumringah sangat mendapati cucunya datang bersama suaminya. Di ruangan itu ada tantenya juga, tapi kemudian wanita itu berpamitan untuk pergi ke minimarket yang ada di lantai bawah untuk memberi beberapa kebutuhan. Disa sempat bertukar pandangan dengan tantenya itu. Kali ini tidak ada tatapan menghubus seperti biasanya. Disa rasa tantenya itu sudah berhasil melepaskan ganjalan di hatinya setelah berbicara dengan Disa kemarin. Mungkin perempuan itu sudah mencapai sedikit kelegaan hati setelah menyampaikan isi hatinya kepada Disa. Sementara di sisi lain, nenek Disa semakin melebarkan senyum saat Arfa mendekat dan mengambil tangannya untuk dicium punggung tangannya. "Gimana kondisi nenek?" tanya Arfa dengan nada hangat dan ramah. Laki-laki itu menunduk di sebelah ranjang rawat, seolah menunjukkan bahwa ia ingin mencurahkan sebuah perhatian kepada perempuan tua itu. "Besok sudah boleh pulang kok." Tangan Arfa diraih oleh Laksmi.
Perempuan itu menyuruh Arfa untuk duduk di kursi yang ada di sebelah ranjang rawatnya dan menyuruh cucunya sendiri untuk di sofa. Ish, nenek iya. Masa Disa dicuekin sih? Arfa baru pertama ini mendengar nada suara Disa yang terdengar merajuk. Seperti bukan Disa sekali. Selama ini Arfa seringnya mendengar Disa bernada dingin, judes, dan pedas. Ternyata Disa bisa bersikap manis seperti ini juga. Mungkin ia harus belajar pada nenek Disa untuk membuat istrinya itu bisa mengeluarkan nada merajuk dan manja seperti tadi. Nenek kan mau bicara sama suamimu yang ganteng ini. Disa menolehkan wajahnya pada Arfa, memastikan reaksi laki-laki itu. Takut-takut jika laki-laki itu keberatan diajak mengobrol dengan neneknya. Apalagi mereka baru 2 kali ini bertatap muka. Pertama di hari pernikahannya dan yang kedua adalah saat ini. Tapi Disa tidak menangkap raut keberatan di wajah Arfa. Laki-laki malah menunjukkan sebaliknya. Antusias untuk segera bertukar obrolan dengan neneknya itu. Oke, nikmati waktu nenek sama suami Disa. Disa membiarkan neneknya itu memonopoli Arfa. Semoga saja neneknya tidak bicara yang aneh-aneh dengan suaminya itu. Jadi gimana pernikahan kalian? Semua baik-baik saja kan? Tentu baik-baik saja, Nek. Kamu menyukai cucu nenek. Terdengar sebuah tawa ringan yang keluar dari bibir Arfa. Laki-laki itu menoleh singkat pada istrinya yang duduk di sofa. Istrinya itu terlihat memperhatikan interaksinya dengan sang nenek. Jelas dong. Cucu nenek kan cantik, ucap Arfa dengan senyum yang selalu terpatri di bibirnya. Kedua kalinya dipuji cantik oleh Arfa. Disa merasakan rasa hangat merambati pipinya. Padahal pujian cantik sudah sering didengarnya dari banyak orang. Orang yang bertemu dengannya kebanyakan mengatakan jika Disa memiliki wajah yang menawan seperti maminya. Tapi jika Arfa yang mengucapkannya, seperti ada sengatan aneh yang menjalari nadinya. Nenek juga tahu kalau cucu nenek cantik. Dia itu menuruni kecantikan nenek. Orang-orang yang berada di dalam ruangan itu menyemburkan gelak tawa dengan kepercayaan diri Laksmi. Setelah puas tertawa, Laksmi menarik tangan cucu menantunya, agar laki-laki itu lebih mendekat ke arahnya. Arfa tanpa menunggu lama, menggeser kursinya agar lebih dekat dengan sisi ranjang nenek Disa. Laki-laki itu bisa melihat jika air muka nenek Disa berubah menjadi lebih serius dari sebelumnya. Nenek bisa kan mempercayakan Disa kepadamu. Kamu bisa menjaga cucu nenek kan? Suara Laksmi terdengar lirih. Ia sengaja agar suaranya tidak bisa didengar jelas oleh cucunya yang berada tidak jauh dari mereka. Matanya menatap Arfa lekat-lekat, menunggu jawaban lelaki itu. Tentu, Nek. Arfa akan menjaga Disa. Dia istri Arfa. Disa itu, dia memang terlihat angkuh dan tahan banting. Tapi kehidupannya tidak semudah itu. Nenek harap, kamu tidak akan pernah beranjak dari sisinya. Nenek berharap kamu akan selalu berada di sampingnya. Laksmi berharap jika Arfa memang sosok lelaki yang ditakdirkan untuk cucunya. Yang bersedia menemani cucunya dalam menjalani beratnya kehidupan ini, yang akan menemani Disa menghadapi apapun yang sedang menantinya di depan sana. Bukannya Laksmi tidak tahu, perempuan itu tahu jika dia ada banyak di keluarga Baswara yang mengincar posisi Disa. Laksmi tahu jika Disa tidak disukai oleh bibi-bibirnya di keluarga Baswara. Oleh karena itu, Laksmi selalu merasa sedih saat melihat putrinya sulungnya sendiri juga bersikap demikian kepada cucunya. Disa yang tidak bersalah itu menjadi sasaran kebencian dari orang-orang yang tamak akan harta. Ia ingin ada yang bersedia melindungi cucunya jika cucunya itu memang membutuhkan perlindungan. Saat ini, Laksmi hanya bisa menggantungkan harapannya itu kepada Arfa. Nenek tenang aja. Arfa pasti akan selalu ada di samping Disa. Arfa tidak akan pernah meninggalkan cucu nenek. Arfa tidak main-main dengan ucapannya. Ia sudah berkomitmen. Ia sendiri sudah menyampaikan kesungguhannya untuk mewujudkan sebuah keluarga yang sesungguhnya kepada Disa di malam pertama mereka. Ia sama sekali tidak berniat untuk mengingkari hal itu.
Setelah memastikan neneknya makan dan minum obatnya, Disa dan Arfa berpamitan kepada neneknya itu. Tante Lita juga sudah kembali, perempuan itu sudah tidak lagi menunjukkan kesinisan kepada Disa. Rasanya aneh dengan perubahan ini, tapi Disa merasa lega jika percakapan kemarin bisa meringankan batu yang selama ini memberatkan hati tantenya. Disa tidak berharap tantenya langsung berubah sikap kepadanya. Ia tahu itu tidak mudah. Terlebih Disa juga tidak melakukan apapun setelah mendengar curahan hati tantenya. Belum. Untuk saat ini, Disa belum mengambil langkah. Saat di luar ruangan ia bertemu dengan sepupunya Listia. Perempuan itu datang bersama suaminya. Mereka saling bertegur sapa singkat. Kebingungan melanda Disa saat kakak sepupunya itu meminta waktunya sebentar untuk berbicara. Keduanya memisahkan diri dari para suami mereka yang sepertinya terlibat percakapan soal bisnis. Papimu tadi siang ke sini. Informasi itu mengejutkan Disa. Tentu saja, selama ini papinya itu terlihat tidak peduli dengan keluarga Diratama setelah maminya meninggal. Papinya hanya akan menemui keluarga maminya jika ada acara-acara tertentu, seperti peringatan hari kematian sang mami atau jika ada acara penting seperti hari pernikahannya kemarin. Ini bukan pertama kalinya. Setiap nenek jatuh sakit, papimu itu selalu menyempatkan diri untuk menjenguk. Disa tertegun, bingung untuk mencerna informasi ini. Baru kemarin ia diberitahu jika kakeknya dari pihak papi yang telah membuat kakek Diratama kehilangan perusahaannya sendiri dan papinya tidak melakukan apapun pada masa itu. Lalu sekarang, ia diberitahu secara tidak langsung jika papinya masih peduli dengan keluarga maminya. Om Praba memang memastikan tidak ada yang tahu soal ini. Beliau selalu menjenguk nenekmu saat nenek tidak dijaga oleh mama. Tapi menurutku kamu perlu tahu. Ada jeda sebelum Listia melanjutkan kalimatnya. Apa yang disampaikan oleh Listia semakin membuat Disa tercengang dan bingung dan tidak tahu harus menanggapi seperti apa. Selama ini beliau selalu menanyakan kabar keluarga kami melalui aku. Menyuruhku untuk merahasiakannya dari mama karena kalau mama tahu pasti mama akan marah. Biaya ruang rawat Naratama ini juga berasal dari kantong pribadi papimu, bukan dari asuransi. Tentunya tanpa sepengetahuan mama. Bersambung.